Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini, yaitu Surabaya Minds Management Channel. Jumpa dengan saya Kusnul Nurmanto. Dalam video ini akan kita bahas tentang tataran moral objektif. Anda tentu penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang tataran moral objektif tersebut. Simak video ini untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda. Tonton video ini hingga akhir. Dalam tataran moral subjektif yang telah kita bicarakan pada video yang lalu adalah elemen-elemen penjabaran pengertian dari perbuatan subjektif manusia, yakni actus humanus. Tataran moral subjektif memaksudkan secara langsung tataran moral sebagai subjek pelaku perbuatan. Sekarang dalam pembahasan ini, yaitu tentang tataran moral objektif, kita hendak menjelajahi tema tataran moral kita, tataran moral hidup bersama. Elemen-elemen pembahasannya. Dari sebab itu langsung berhubungan dengan paradigma kebersamaan. Permasalahan etis yang diajukan menyentuh penalaran hidup bersama. Dalam video ini yang menjadi pokok bahasan ialah perilaku hukum, etika keadilan, dan hak-hak manusiawi. Mari kita bahas tentang hukum. Dalam bahasa Latin, lex, yaitu hukum. Lex berasal dari kata ligare, artinya mengikat. Kemudian kedua dari legere, yaitu menghimpun, membaca, dan seterusnya. Hukum adalah suatu yang mengikat, namun sekaligus merupakan sesuatu yang kita baca sebagai aneka peraturan yang dihimpun bersama. Lalu, apakah hukum? Hukum yang dimaksud adalah pengertian hukum positif yang digagas oleh Thomas Aquinas. Hukum positif artinya hukum yang diletakkan atau diberlakukan dalam masyarakat. Disebut positif bukan untuk menyatakan lawan negatif. Positif memaksudkan yang diberlakukan atau diletakkan dari ponere positus, yang berarti meletakkan. Hukum positif juga disebut hukum sipil. Thomas Aquinas menggagas hukum yang gagasannya adalah soal perintah dan larangan sebagai berikut. Pertama, Ordo Rationis, yaitu Ordinance of Reason, tatanan akal budi. Yang dimaksud dengan akal budi
oleh Aquinas adalah recta ratio atau right reason. Manusia, sejauh manusia memiliki akal budi sehat, artinya memiliki segala apa yang perlu untuk berpikir dan menghendaki yang benar bagi dirinya. Kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk Tuhan dan bagi sesama yang lain, yakni kesadaran akan kodrat sosialitasnya. Kedua, akal budi ini dimaksudkan untuk mengejar bonum commune atau the common good, kesejahteraan umum. Dalam hal ini Aquinas mengatakan elemen kodrat hukum yang lain, yaitu bahwa hukum memiliki target untuk mengejar kesejahteraan umum. Hukum tak pernah untuk kepentingan pribadi atau penguasa atau golongan, yakni beberapa orang, melainkan untuk kesejahteraan umum. Peraturan tidak pernah untuk peraturan. Peraturan untuk manusia. Peraturan harus menjadikan manusia baik, damai, sejahtera. Ketiga, sumber dan tatanan akal budi ini berasal dari instansi atau pribadi yang bertindak sebagai penanggung jawab atas kesejahteraan umum. Keempat, sebagai hukum, tatanan akal budi ini harus dipromulgasikan atau diberlakukan. Bila mana hukum berlaku sebagai hukum, itu yang jadi pertanyaan. Bila hukum dipromulgasikan atau diberlakukan oleh mereka yang bertanggung jawab sesuatu pemerintahan, maka ini sah. Jika belum dipromulgasikan, hukum hanyalah sebuah draft, rancangan atau tulisan yang tidak memiliki daya ikat apapun. Gagasan Thomas Aquinas berbeda dengan Thomas Hobbes. Jika Aquinas menggagas hukum sebagai produk dari akal budi atau hukum ordinance atau hukum ordinance of reason. Bagi Hobbes, hukum adalah kehendak sang penguasa atau the will of the sovereign. Hobbes mengedepankan will atau voluntas, kehendak. Francisco Soares juga mengedepankan voluntas dalam pemahaman tentang kodrat hukum. Lebih jauh kita bahas tentang apa hubungan hukum dan moral. Moral itu pertama-tama soal baik buruk, yakni soal nilai-nilai normatif. Hukum adalah soal perintah dan larangan. Hukum bukan soal nasihat, tetapi soal perintah atau larangan. Karena kalau tidak menjalankan perintah atau melanggar larangan, akan dihukum. Hukum haruslah tunduk pada moral. Artinya, apa yang diperintahkan harusnya merupakan kebaikan dan apa yang dilarang haruslah merupakan keburukan, bukan sebaliknya. Jika moral dipahami sebagai demikian,
dilarang maka buruk, diperintahkan maka baik, maka moral tersebut sangat legalistis. Dan apabila hukum dipahami seperti ini, akan terjadi kemungkinan manipulasi positivisme, yakni positivisme hukum yang sangat hebat. Lalu lebih jauh kita bahas lagi mengenai bagaimana memahami hukum agama. Jika dalam suatu tatanan hidup masyarakat, hukum agama diperlakukan, muncul beberapa pertimbangan yang sangat penting yang harus kita bahas atau kita gagas. Pertama, hukum agama kerap dimaksudkan hukum yang dilansir berdasarkan kitab suci agama tertentu. Dalam kenyataan, yang namanya kitab suci dari agama tidak pernah mengalami semacam penerimaan tunggal. Ada berbagai penafsiran. Walaupun mayoritas masyarakat dengan agama yang seragam menghendaki diberlakukan hukum agama, hal itu tidak menjamin kekisruan karena perbedaan penafsiran ini. Karena hukum agama berkaitan dengan realitas ilahi, kewibawaannya sering dilebih-lebihkan, yang justru dalam kenyataan akan memunculkan penyalahgunaan yang memiliki konsekuensi hebat. Penilaian berikutnya, hukum agama rentan positivisme. Artinya, hukum agama kerap diletakkan sedemikian berwibawa, sehingga hampir tidak memungkinkan pertimbangan kekecualian. Hukum lantas lolos, dan setiap pertimbangan akal dari setiap akal budi manusia. Pemberlakuan hukum yang demikian rentan positivisme. Artinya pokoknya harus ditaati sedemikian rupa, titik. Hukum agama tak pernah menjadi mungkin dalam masyarakat yang plural. Apabila dipaksakan, justru akan terjadi kekacauan mengenai tata hidup beragama. Pluralitas manusia tidak memungkinkan penyeragaman hukum dalam reduksi agama tertentu saja. Memang benar, moralitas kita tunduk pada Tuhan, tetapi dalam hukum agama yang terjadi bukan ketaatan kepada Tuhan, melainkan ketaatan kepada suatu penafsiran, yaitu penafsiran mengenai Tuhan, bukan Tuhannya, mengenai firman-Nya, penafsiran mengenai firman-Nya, atau mengenai hukum-hukumnya ditafsirkan. Hukum agama memang tidak secara langsung bertentangan dengan hukum sebagaimana digagas oleh akal budi manusia. Tetapi perlu diingat, label agama mereduksi kewibawaan dan kewajiban hukum pada salah satu kemungkinan saja. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Agama itu baik, tetapi untuk penyeragaman hukum di negara yang plural perlu dipertimbangkan, baik buruk. Sebagai keimanan itu sangat kita perlukan untuk memberi spirit kepada kita, untuk tataran moral. Namun untuk hukum perlu pertimbangan matang. Terima kasih Anda telah menyukai video ini dan menontonnya. Bila Anda suka, silakan tombol like, subscribe, share, dan comment. Dengan mensubscribe channel ini, Anda akan banyak memperoleh keuntungan. Di antaranya, Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal saat kami mengupload video berikutnya. Dan tentu saja video tersebut bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.